tak habis-habisnya rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari Tuhan. Besar setia-Mu di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan sepanjang hari ini. Biar kami boleh melewati hari ini di dalam pegangan tangan-Mu Tuhan. Supaya hari ini kami tidak berdosa kepada-Mu Tuhan. Tapi kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau membawa kami Tuhan masuk di dalam hati-Mu. Sehingga kami Tuhan Yesus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga orang boleh melihat perbuatan kami yang baik Bapa. Dan boleh memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Karena kami Tuhan Yesus Kristus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hidup memperkenankan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyembah Engkau. Lawat kami Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu.
musim hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Lewati lembah, lewati Tuhan Yesus Kristus kegelapan Tuhan, lewati kebahagiaan, kami tahu Engkau ada di situ Tuhan, berjalan bersama dengan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada Engkau ada, yang selalu ada setia dan ahli dalam kehidupan kami. Sendiri
Salam Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Kita berdoa untuk kebenaran firman Allah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan beri untuk kami boleh menikmati hari ini. Kami mengerjakan apa yang sedang kami kerjakan, pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu semata yang Kau nyatakan bagi kami, bagi hamba-Mu khususnya, sehingga apa yang kami ucapkan, hamba-Mu ucapkan semata hikmat-Mu semata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin tentang Yusuf ya. Kita buka di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-14 sama 15. Saya baca saudara. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu lebih baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkanlah aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan aku di sini pun tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi ini ceritanya Yusuf di penjara, kemudian dia ketemu sama juru minum, kepala juru minum. Tetapi Firaun itu lagi bermimpi, kemudian Yusuf menerjemahkan mimpinya tetapi melalui kepala juru minum. Dan ayat yang ini, ayat yang ke-14-15 ini secara tersirat kita berbicara tentang ketulusan. Ya, maunya Yusuf ini kalau dia lagi posisi seperti itu, dia ini nanti tolonglah saya supaya kita ini mereka ini bisa keluar dari situasi yang nggak mengenakkan di dalam penjara ini, ya. Jadi situasi ini situasi yang menurut saya pengen melakukan suatu terobosan, suatu upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang dalam tekanan seperti ini, di dalam penjara juga seperti ini. Mereka pengen mempergunakan setiap kesempatan untuk keluar menghirup udara bebas. Tetapi yang terjadi, kita lihat di dalam ayat yang 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Ya, kita bicara tentang ketulusan. Saya belajar tentang ketulusan ini itu di pulau ini, di kota ini. Ya, ngawalinya kita ikut pelayanan doain orang yang kurang satu on lagi, kurang 1 kilo ya. Dia sudah telanjang, sudah gila gitu. Dia jalan aja terus kemana-mana. Kemudian keponakannya itu ngajak berdoa gitu. Ya, datang ke rumah Ibu Rohani, kemudian ngajak berdoa. Kita doain tiap malam ya, jadi kertas itu ditumpang tangan gitu. Kemudian 1 minggu kita kunjungkan ke sana, ke utara pulau ini ya, tempatnya sudah jauh di pegunungan sana. Kemudian kita nggak ketemu, kemudian tiap hari kita datang lagi, kita doa lagi, kita tumpang tangan lagi. Akhirnya minggu kedua ketemu, minggu ketiga ketemu, dan akhirnya bisa sembuh. Dan itu sempat menggegerkan satu RT, 1 RW ya, sempat diberhentikan pelayanan itu. Saya mengawali itu sempat saya kagum betul pelayanan ini. Tuhan berkuasa betul atas jiwa seseorang, sehingga akhirnya kami dipertemukan dengan saudara jauh ya, dari tempat asal tinggal istri saya. Itu tahu-tahu mereka ke rumah ya. Waktu itu kami masih kos kamar kecil gitu. Kemudian dia bilang kalau dia harus minta ditolong karena dia belum memenuhi kewajiban ya, bayar kos, bayar listrik dan lain sebagainya. Ya sudah, tetap kita ajak doa, kita renungkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kita renungkan firman Tuhan. Pokoknya standarnya saya pergunakan seperti itu. Dan akhirnya hari ketiga lolos dia mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Kemudian 2 hari lagi dia telepon, dia minta dilayani di kos-kosannya, dia ngajak teman-temannya. Kaget saya merasa bahwa waduh, puji Tuhan ya,
saya melakukan pekerjaan ini. Udah kita ngelayani itu sampai 2 hari sekali ya, kita perkenalkan pribadi Kristus yang merupakan juru selamat, yang Kristus sebagai satu-satunya jawaban. Dan sampai kalau saya masih ingat kalau diajak nyanyi itu dia sampai gini-gini saudara, lagunya ya apa Bapa ya, saya masih ingat betul itu kejadian yang nggak akan saya lupakan. Tetapi karena seiring waktu dia ikut tender, minta didoain, dan dia lolos tender itu, dan akhirnya apa saudara? Akhirnya dia nggak ada waktu untuk berdoa. Kita datangin ke sana selalu selisih. Dia datangnya tengah malam karena banyak tender, banyak proyek landscaping, proyek ya macam-macam itulah. Singkat cerita kita sudah lupa karena kita juga banyak pelayanan. Tahu-tahu berapa tahun lagi dia telepon kalau dia pengen ketemu, dan kagetnya saya setelah ketemu dia banyak pasiennya saudara. Jadi kayak orang pintar gitu, dan dia cuma bawa minyak botol kecil gitu ya, botol kecil segini kayak minyak yang sering digunakan untuk masuk angin itu. Dan dia kagetnya lagi saya, dia jual itu 1 botol itu cetio. Kaget saya ya, waduh kok gini reaksinya ya. Saya waktu itu sempat dalam posisi saya gak nerima gitu loh, ini ditolong sudah mati-matian kita berjuang, akhirnya kok balasannya gini ya. Tetapi itu dulu, tetapi hari-hari ini ya, hari-hari ini bahkan ada yang musim COVID ini orang minta dilayani ya kita layani ya. Hari-hari ini kalau ada orang seperti itu kemudian minta dilayani, tetap saya tersenyum, saya nggak akan kecewa, saya akan tetap melakukan dengan tulus hati. Syukur-syukur dia bisa dimuridkan, syukur-syukur dia bisa dibaptis dan lain sebagainya. Itu suatu kebanggaan saudara. Jadi kalau ditanya kenapa kok saya misalnya ada orang minta ditolong, minta didoakan, kemudian dia setelah kelihatan jalan keluarnya menerima kebaikan Tuhan Yesus, kemudian dia lari, mungkin dia berpindah ke sana lagi. Saya cuma ada 3 jawaban saya mengenai itu tentang ketulusan. Jadi berbuat baik itu yang pertama harus dengan ketulusan. Yang kedua, kalau kita berbuat baik dengan ketulusan itu, kita nggak akan mikir rasa sakit hati, ya. Kenapa? Karena kalau kita menolong orang, saya sama istri, kalau menolong orang itu saya ajak berdoa, saya perkenalkan pribadi Kristus, dan mereka pasti dapat pertolongan. Itu bagi saya, itu saya sudah mengambil bagian amanat agung. Ya, Matius 28. Itu jarang orang memikirkan ini. Jadi kalau kita kemudian melayani dia, kita sudah merasa masuk di dalam lingkarannya amanat agung. Kita sudah mengambil bagian, syukur-syukur dibaptis, kemudian syukur-syukur dia menjadi jemaat. Ya, ajarkanlah mereka ketetapan yang sudah aku ajarkan kepadamu. Itu bagi saya itu merupakan suatu kehormatan saya bisa mengambil bagian ini. Ya, jarang orang sampai ke sini. Yang ketiga, kenapa kalau saya berbuat baik kemudian orang itu lari karena sudah mendapat pertolongan? Karena saya enggak marah, karena apa? Itu kasih karunia. Kisah Rasul 7 ayat 10 ini itu ngawali pada waktu Yusuf. Saya cerita yang kemarin ya, karena ini berseri. Itu ngawali kisah Rasul itu ngawali Yusuf pada waktu dimasukkan dalam lubang. Jadi kasih karunia itu Yusuf menerima kasih karunia, ya. Kasih karunia itulah yang memampukan Yusuf. Saya mau garis bawahi, seharusnya kalau dia nggak mendapatkan kasih karunia Yusuf ini, dia akan pasti marah, entah melempar batu, entah melempar pasir, bahkan minta maaf. Pada waktu di rumahnya Tante Pot, ya, istri Potifar. Waduh, Yusuf ini bukan orang main-main, saudara. Ya, jangankan Tante Pot, Tante Pit, Tante Pat itu semuanya selesai bagi Yusuf kalau dia tidak dikasih kasih karunia. Kenapa? Ya memang karena dia lagi dipersiapkan sesuatu yang besar. Jadi kalau kita mendapatkan kasih karunia itu
cuma responnya kita harus taat gitu aja. Bahkan pada waktu di penjara, Yusuf juga mendapatkan kasih karunia kan, di dalam Kisah 7 ayat 10 itu tadi. Kenapa dia nggak marah ya? Seharusnya dia bisa. Perbedaan yang besar kalau orang mendapatkan kasih karunia dan tidak. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan kasih karunia, dia mungkin karena kepintarannya atau kecerdikannya seperti ular gitu, maka yang diselamatkan itu cuma Yusuf saja. Tetapi kalau Yusuf mendapatkan kasih karunia, maka yang diselamatkan itu seluruh bangsa Israel. Itu perbedaan yang besar antara kita mengeluarkan ego kita sama kita tunduk taat karena kita mendapatkan kasih karunia. Jadi biarlah kasih karunia ini nyata di dalam negeri ini. Ya memang kelihatannya sepele saudara. Kasih karunia enggak. Saya tetap percaya bahwa kasih karunia itu perlu di negeri ini. Ya, jadi itu yang bisa tak sampaikan karena ini renungan singkat. Ingat bahwa kasih karunia itu kalau kita mau tunduk itu dampaknya besar, bisa menyelamatkan satu bangsa Israel karena ketundukannya Yusuf atas kasih karunia ini. Tetapi kalau dia tidak mau tunduk atas kasih karunia yang sudah diberi, ya taat, diem gitu, ya paling dia yang lolos. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah kiranya hikmat-Mu semata. Kami rindu bahwa negeri ini memerlukan kasih karunia yang daripada-Mu. Biarlah Engkau nyatakan kasih karunia demi kasih karunia kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang Kau pilih, sehingga dari kasih karunia ini mereka memancarkan sinar terang Kristus, sehingga bangsa ini tidak terpuruk, namun bangsa ini bisa diterangi, sehingga bangsa ini bisa bangkit pulih dari keterpurukan perekonomian maupun yang lainnya. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami Bapak Jokowi maupun Bapak Ma'ruf Amin, juga beserta para menteri, biarlah kiranya juga sampai kepada daerah di tempat kami, kepala daerah, kemudian sampai kepada kalian di sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan roh takut akan Engkau, sehingga apapun yang diambil keputusan saat ini, kebijaksanaan keputusan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, namun untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah bersyukur untuk hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu tetap nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, akan tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.